Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat pagi. Ya, sebagai awalan, alhamdulillahirobbilalamin. Uh, Wabi nasta'in wala umur dunya waddin amma ba'du. Puja-puja atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa uh, yang akan mempresentasikan dan salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi kita. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat di akhir nanti. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Iqbal Musyaki dari kampus tercinta yaitu Institut Bakti Negara di Fakultas Tarbiyah atau PAI Pendidikan Agama Islam semester 3 yang bertempatan di kelas B. Akan presentasikan tugas media pembelajaran yang diampu oleh dosen yang bernama Pak Rizky, yaitu sujud. Pengertian sujud mungkin kita sudah mengetahui sujud itu seperti apa, prakteknya itu seperti apa. Saya akan mempresentasikan sujud itu seperti apa dan ada berapa sujud itu, yaitu sujud itu sebuah ungkapan atau menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, waktunya ya terserah. Kita dapat mengungkapkan rasa syukur setelah kita menerima sebuah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan setiap selesai sholat ya itu sudah biasalah dilakukan oleh kita, dan setelah bangun tidur atau sebagainya. Makanya ada beberapa pembagian sujud. Selanjutnya, apa itu sujud sih? Sujud secara bahasa itu tunduk dan khudu, lebih lebih menghamba itu kepada Tuhan kita, merendah dan cerendung itu lebih, sujudnya itu lebih daripada sujud-sujud mungkin ya, yang sering kita lakukan sujud ketika sholat 5 waktu itu kan sebuah kewajiban kita kan lah. Ini tuh sujud yang macam-macam. Makanya di sini saya akan menjabarkan sebuah macam-macam sujud itu. Sujud itu ada 3 bagiannya atau macam-macamnya. Yang pertama itu adalah sujud sahwi. Selanjutnya yang kedua adalah sujud tilawah. Yang terakhir, yang ketiga adalah sujud syukur. Yang pertama adalah sujud sahwi. Apa sih itu sujud sahwi? Dan apa sebab-sebabnya? Itu saya akan menjelaskan. Oke, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. Contohnya ketika sholat duhur,
lalu di dalam rakaat ketiga itu bimbang. Ini saya sudah melakukan berapa kali rakaat ya? Itu yang mungkin sebab untuk sujud sahwi. Sujudnya itu seperti biasa, itu sujud 2 kali dan salam juga. Yang pertama itu sebab sujud sahwi itu ada 5. Yang pertama itu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, entah sholat apa saja, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Terus yang kedua adalah lupa atau ragu dalam jumlah sholat. Ya, apa yang tadi saya contohkan tadi, ketika sholat duhur sudah rakaat ketiga tapi bingung, ini sudah melakukan rakaat keberapa sih? Nah, di situ ada juga lebih baik menambahkan satu rakaat dan melakukan sebuah sujud, yaitu maka ini sujud sahwi. Terus yang ketiga, nah ini ya bagi golongan ataupun yang berimam 4, yaitu ya Ahlussunnah wal Jamaah, itu kan membaca doa kunut. Nah, di sini juga sebab masuk dalam sebab sujud sahwi. Yang ketiga yaitu lupa membaca doa kunut. Nah, itu bagi orang Nahdlatul Ulama ya. Nah, jadi itu melakukan ketika sholat subuh rakaat kedua habis ruku terus lupa melakukan kunut, maka di situ dianjurkan untuk sujud sahwi, lakukan sujud sahwi. Terus yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Terus yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah sholat, ya seperti tadi. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah sholat. Terus yang B, tata caranya itu gimana sih? Tata cara sujud sahwi itu setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca subhana man la yamu wala yashu. Ya, itu sebab sujud sahwi dan tata cara sujud sahwi. Yang kedua adalah sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat mendengarkan ataupun pada saat mendengarkan bacaan ayat sajdah lah. Terus dasar-dasar hukum sujud tilawah adalah sunnah dilakukan dengan tata cara yaitu berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah. Terus yang ketiga, takbiratul ihram, jelas. Terus yang keempat, duduk 1 kali, lanjut duduk sejenak, lalu
salam. Rukun sujud tilawah yang pertama jelas niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali diawali baca takbir, duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tahiyat awal, lalu salam. Nah, syarat-syarat sujud tilawah adalah suci, jelas suci ya, suci dari hadas kecil maupun besar, menghadap kiblat, dan yang terakhir jelas harus menutup aurat. Selanjutnya itu sujud syukur. Apa sih sujud syukur? Apakah langsung kita sujud ketika mendapatkan kenikmatan atau gimana? Nah, kan. Oke, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh sebuah kenikmatan, rezeki yang melimpah ruah dari Allah, atau terhindar dari mara bahaya. Contohnya mau terjadi tabrakan ternyata tidak, maka di situ dianjurkan untuk sujud syukur. Terus apa sih dasar-dasar sujud syukur itu? Dasarnya sujud syukur ya sunnah. Ya lebih baik ya melakukan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau melakukan ya dapat pahala jelas, ya kalau tidak ya sudah. Terus apa sih sebab-sebab melakukan sujud syukur itu, dan gimana sih tata caranya melakukan sujud syukur itu? Sujud syukur disunahkan dalam 2 kondisi, yaitu yang pertama adanya anugerah atau kenikmatan, contohnya ketika seseorang itu mendapatkan hidayah masuk Islam, atau umat Islam mendapat pertolongan dan kelahiran sebuah anak itu. Terus yang tata caranya itu gimana? Tata caranya itu, 1 menghadap kiblat, yang kedua niat sujud syukur ya. Terus yang ketiga takbiratul ihram, lalu langsung sujud 1 kali, membaca sujud syukur, lalu duduk kembali, selanjutnya salam. Ya, dari kesimpulan di atas, sujud terbagi menjadi 3 macam, mempunyai fungsinya masing-masing. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai rasa terima kasih kepada Allah berupa keberuntungan, keberhasilan, atau terhindar dari mara bahaya. Sujud sahwi juga seperti itu, ada fungsinya juga ataupun tata caranya. Sujud yang dilakukan oleh orang sholat sebanyak 2 kali sujud untuk menutup kekurangan atau keraguan saat pelaksanaan sholat, baik kekurangan rakaat, kelebihan rakaat, atau ragu-ragu yang disebabkan karena lupa. Terus sujud tilawah yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengarkan ayat sajdah dalam Al-Quran. Oke, cukup dari saya. Apabila ada kekurangan, itu datanya dari saya, karena ya semua orang mempunyai kelebihan dari kekurangannya masing-masing. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.